Perkenalkan, nama saya Maristika Rumape. Saya perawat Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Saya peserta Latsar Angkatan 47. Saat ini, saya akan memaparkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai dasar bela negara. Pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Pemahaman dan implementasi nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air yang memiliki pemahaman tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras, yang diimplementasikan sebagai yang pertama, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, hidup rukun antar umat beragama dan bergotong royong dengan saling toleransi agama. Yang ketiga, mencintai produk-produk dalam negeri, sebisa mungkin menggunakan produk-produk lokal. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara dengan pemahaman memiliki sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Dengan implementasi yang pertama, mematuhi peraturan yang berlaku. Pada era pandemi seperti ini, pemerintah sangat menganjurkan untuk patuh terhadap prokes, dan sudah sepatutnya kita sebagai warga masyarakat harus patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku. Yang kedua, saling membantu atau gotong royong. Yang ketiga, selalu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan pemahaman Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara telah terbukti dalam menjamin kelangsungan hidup NKRI. Dengan implementasi yang pertama, menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kedua, saling membantu dan tolong-menolong antar sesama. Yang ketiga, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik terlebih untuk bangsa dan negara. Yang kelima, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dengan pemahaman, sikap rela berkorban akan membangun kekuatan berbangsa dan bernegara. Dengan implementasi yang pertama, mematuhi tata tertib di lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, saling membantu dalam bergotong royong. Yang ketiga, saling menolong antar sesama. Yang keenam, mempunyai kemampuan awal bela negara. Dengan pemahaman bela negara yaitu sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia dengan diimplementasikan sebagai yang pertama, memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, dan kecerdasan emosional. Yang kedua, memelihara kesehatan jiwa dan raganya. Yang ketiga, ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Role model yang sangat saya kagumi adalah tokoh Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Bapak B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga Indonesia dan pernah juga sebelumnya menjadi Wakil Presiden RI ke-7. Bapak Habibie adalah pimpinan yang lengkap, seorang pemikir dan amalnya menjadi role model bukan cuma untuk Indonesia, tetapi juga untuk dunia. Hingga akhir hayatnya, Bapak Habibie sosok yang tak pernah tersandung atau terlibat hal yang buruk.
Terlebih, Habibie tokoh bangsa yang berkontribusi besar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. B.J. Habibie juga seorang individu dengan nilai-nilai keteladanan yang pantas untuk diteladani. Yang pertama, beliau disiplin dalam membagi waktu. Dalam 24 jam, pria yang diakrab dipanggil Eyang ini konsisten membagi waktunya untuk ibadah, olahraga, aktivitas pribadi, atau berbincang dengan para tamunya. Namun dari semuanya, ia paling banyak menghabiskan waktu untuk membaca dan menulis. Yang kedua, rasa ingin tahu. Untuk memuaskan rasa ingin tahunya, maka ia banyak membaca buku saat malam hari. Hal ini berhubungan dengan kebiasaannya yang hanya tidur dalam waktu cukup singkat, hanya 5 jam. Yang ketiga, penuh pengabdian. B.J. Habibie bahkan sempat menjabat sebagai direktur perusahaan pesawat di Jerman. Namun, ketika panggilan untuk menjadi Presiden RI datang, ia tanpa ragu memutuskan pulang ke tanah air. Alasan yang mendorongnya ialah tawaran tersebut merupakan kesempatan memberikan segala ilmunya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Yang keempat, peduli keluarga. Sudah bukan rahasia lagi bahwa B.J. Habibie adalah sosok yang sangat mencintai mendiang istrinya, Hasri Ainun Besari. Bahkan, kisahnya pernah diangkat menjadi film layar lebar. Hal ini bisa dijadikan contoh bahwa sudah sepatutnya kita membagi waktu seimbang untuk pekerjaan dan keluarga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.